Salam sukses semuanya, jumpa lagi dengan Kaan dalam channel Belajar Sains. Video ini dapat menjadi media belajar mandiri bagi para siswa untuk memahami tips pembahasan fisika tentang medan magnet. Tips ini sangat penting sebagai persiapan untuk menghadapi ulangan harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ataupun terus masuk perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan dengan tips-tips pembahasan terbaru di channel ini. Adapun topik yang akan dibahas dalam video ini adalah induksi magnet pada kawat lurus panjang dengan sub pokok bahasan yang pertama, induksi magnet pada satu kawat lurus, yang kedua induksi magnet pada dua kawat lurus, dan yang ketiga induksi magnet pada tiga kawat lurus. Berdasarkan percobaan Ørsted bahwa di sekitar kawat berarus timbul medan magnet. Oleh karena itu, hubungan antara arah arus I dan arah induksi magnet B seperti ilustrasi gambar tangan kanan berikut. Arah jempol merupakan arah arusnya, sedangkan lipatan jari-jari merupakan arah induksi magnetnya. Atau lebih jelasnya, titik P yang berada di sebelah kanan kawat berarus I maka akan mengalami induksi magnet tembus bidang gambar. Jadi arah induksi magnetnya berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, jika arah arusnya ke bawah akan mengalami induksi magnet keluar bidang gambar searah dengan jarum jam. Jadi keterangan untuk tanda silang yaitu masuk, tembus bidang gambar, atau menjauhi pembaca. Sedangkan tanda titik keluar bidang gambar, mendekati atau menuju pembaca. Kita masuk pada sub pokok bahasan pertama, yaitu induksi magnet pada satu kawat lurus. Misalkan ini ada sebuah kawat dengan arus I, kemudian titik P dengan jarak A dari kawat, kemudian timbul induksi magnet B dengan arah berlawanan jarum jam. Jadi di titik P arah induksinya tembus bidang gambar, di sebelah kiri kawat keluar bidang gambar. Maka untuk mencari induksi magnet di titik P berlaku rumus PP sama dengan μ0I per 2πa. Latihan soalnya, sebuah titik A berada pada sumbu X berjarak 2 meter pada kawat yang berimpit dengan sumbu Y. Arus yang melewati kawat adalah 10 ampere. Pertanyaannya, besar dan arah induksi magnetik di titik A yang berjarak 2 meter dari pangkal koordinat adalah. Sebelum menghitung berapa besarnya induksi magnet, kita bisa langsung menjawab soal ini dengan cara menentukan arah induksi magnetnya, yaitu kita perhatikan konsep ini. Jika titik P berada di sebelah kanan kawat, maka arah induksi magnetnya tembus bidang gambar atau menjauhi pembaca. Sama dengan ini, untuk titik A berada di sebelah kanan kawat, maka arah induksi magnetnya adalah tembus bidang gambar. Kalau tembus bidang gambar itu sama halnya dengan sumbu Z negatif. Karena tidak ada pilihan lain, maka jawabannya D. Namun kalau kita menggunakan perhitungan, A sama dengan 2 meter, I-nya 10 ampere, ditanyakan berapa induksi magnet di titik A. Dengan menggunakan rumus tadi, maka BA sama dengan μ0I per 2πa. Masukkan nilai 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya 10 dibagi 2pi kali 2. Hasilnya 10 pangkat min 6 Tesla. Kemudian arahnya sesuai dengan gambar ini, karena titik A di sebelah kanan kawat, maka tembus bidang gambar atau searah dengan sumbu Z negatif. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut lagi pada sub pokok bahasan yang kedua, induksi magnet pada dua kawat lurus. Tipe yang pertama, arah kedua arus sama titik P di antara dua kawat. Ini gambarnya seperti ini. Induksi magnet di titik P, kita perhatikan gambar ini. Misalkan titik P-nya berada pada titik pusat koordinat sumbu X, Y, Z.
Kita perhatikan titik P oleh kawat 1, berarti titik P ini berada di sebelah kanan kawat 1. Kita perhatikan arah induksi magnet tanda panah biru ini berarti menuju titik P atau masuk bidang gambar. Kalau masuk bidang gambar artinya berarti B1-nya ke sumbu Z negatif. Kemudian kita perhatikan lagi titik P oleh kawat 2. Induksi magnetnya keluar bidang gambar. Berarti menuju sumbu Z positif. Dengan demikian, induksi magnet di titik P atau di antara dua kawat BP sama dengan B1 min B2. Ini tanda mutlak artinya bisa B2 min B1 atau B1 min B2. Untuk arahnya tergantung arah B yang paling besar. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal ini sering ditanyakan di ulangan ataupun di ujian. Susunan kawat berarus listrik dengan data seperti pada gambar. Nah, titik P berada pada jarak 10 cm dari kawat 1 dan 5 cm dari kawat 2. Pertanyaannya, induksi magnetik di titik P adalah. Sebelum menghitung soal ini kita bisa memprediksi jawaban yang mungkin. Nah, untuk titik P oleh kawat L arahnya masuk bidang gambar. Sedangkan oleh kawat M arahnya keluar bidang gambar. Nah, berhubung arusnya sama dengan jarak yang berbeda, kita perhatikan jarak. Kalau jaraknya semakin besar, maka induksi magnetnya semakin kecil. Sebaliknya jika jaraknya kecil, maka induksi magnetnya besar. Dari sini yang paling besar adalah induksi magnet oleh kawat 2. Kemana arahnya? Keluar bidang gambar. Berarti jawaban yang mungkin adalah A, kemudian C, dan D. Sekarang kita menghitung berapa nilai induksi magnetnya. Nah, ini ya ilustrasinya. Berarti kita menggunakan yang paling besar tadi adalah kawat 2. Berarti nanti B2 min B1. Nah, BB-nya B2 min B1. Masukkan nilai min 0 I2 per 2 pi A2 min min 0 I1 per 2 pi A1. Kita keluarkan aja min 0 per 2 pi-nya. Jadi ini. Sehingga di dalam kurung tinggal I2 per A2 min I1 per A1. Masukkan nilainya 4 pi 10 min 7 per 2 pi. Kali I2-nya 10, A2-nya 5 cm berarti 0,05. Dikurangi 10 per A1-nya 10 cm berarti 0,1. Ya, hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Yang arah keluar bidang gambar atau sesuai arah B2. Ini jawabannya adalah A. Lanjut pada tipe yang kedua. Arah kedua arus sama, titik P di sebelah kanan kedua kawat. Di gambarnya seperti ini. Jadi titik P ini berada di sebelah kanan kawat 1, sekaligus di sebelah kanan kawat 2. Jarak dari kawat 1 itu adalah A1, ini. Kemudian jarak dari kawat 2 adalah A2. Kita perhatikan arah induksi magnet oleh kawat 1 menuju titik P artinya masuk bidang gambar. Sedangkan oleh kawat 2 sama juga menuju titik P atau masuk bidang gambar. Jadi ilustrasi arah induksi magnetnya seperti ini. Titik P pada sumbu koordinat X, Y, Z. Untuk kawat 1 itu arahnya masuk bidang gambar berarti menuju sumbu Z negatif. Oleh kawat 2 sama masuk bidang gambar berarti menuju sumbu Z negatif. Karena searah maka induksi magnet di titik P, BP sama dengan B1 ditambah B2. Dengan arah masuk bidang gambar. Kita langsung masuk ke latihan soal. Latihan soalnya sering ditanyakan dalam ulangan harian ataupun ujian. Misalkan nih 2 buah kawat, arah arusnya sama, titik P di sebelah kanan kedua kawat. Maka pertanyaannya adalah induksi magnetik pada titik P adalah. Sebelum menghitung besar nilai induksi magnetnya, terlebih dahulu kita memperkirakan jawaban yang benar. Kita perhatikan saja titik P di sebelah kanan kedua kawat. Dari konsep sebelumnya,
Berarti induksi magnetnya masuk bidang gambar. Maka jawaban yang mungkin adalah B dan C. Oke. Sekarang kita menghitung nilainya berapa. Nah, diketahui A1-nya, A1 tadi berarti dari kawat 1 ke titik P 15 tambah 5, 20 cm. Kawat 2-nya 5 cm. Dari kawat 2, 5 cm. I1-nya 5 ampere. I2-nya 10 ampere. Ditanyakan BP, maka penyelesaiannya BP sama dengan B1 tambah B2. Masukkan persamaannya untuk B1-nya μ0 I1 per 2 pi A1, B2-nya μ0 I2 per 2 pi A2. Setelah itu, kita masukkan nilai-nilainya. I1-nya 5, I2-nya 10. Kemudian A1-nya di situ 20 cm, berarti 20 min 2. Kemudian A2-nya 5 cm, 5 10 pangkat min 2. Setelah itu kita coret. Dan kalau kita jumlah setengah ditambah 4 berarti 4,5, 10 pangkat min 5 Tesla. Dengan arah masuk bidang gambar. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut tipe yang ketiga, arah kedua arus sama. Titik P terletak tidak segaris dengan kedua kawat. Gambarnya seperti ini. Dari titik P terletak sejauh A1 dari kawat 1 dan sejauh A2 dari kawat 2. Dan demikian induksi magnet yang timbul di titik P. Gambarnya seperti ini. Jadi sesuai dengan aturan tangan kanan, maka arah induksi magnetnya adalah sesuai dengan arah tanda panah biru untuk P1 dan P2. Jadi arah induksi magnet oleh kawat 1 dan kawat 2 masing-masing berlawanan arah dengan jarum jam. Dengan ilustrasi sumbu X, Y, Z, misalkan titik P pada pusat sumbu koordinat, maka arah induksi magnet oleh kawat 1 yaitu B1 yaitu searah dengan sumbu Z negatif. Sedangkan arah induksi magnet oleh kawat 2 yaitu B2 searah dengan sumbu X positif. Dan demikian maka induksi magnet di titik P yaitu penjumlahan vektor B1 dan B2 yaitu BP dengan BP sama dengan akar B1 kuadrat tambah B2 kuadrat. Untuk latihan soalnya, dua buah kawat lurus panjang diletakkan sejajar, satu sama lain dialiri arus seperti pada gambar. Induksi magnetik pada titik P yang berjarak 12 cm dari kawat 1 dan 9 cm dari kawat 2 adalah. Pembahasannya, kita gambar ulang posisi titik P terhadap dua kawat. Induksi magnet titik P oleh kawat 1, arahnya adalah tanda panah biru B1, dan induksi magnet oleh kawat 2, tanda panah hijau B2. Sehingga induksi magnet di titik P adalah jumlahan vektor antara B1 dan B2 yaitu BP. Jika diketahui I1-nya 6 ampere, I2-nya 9 ampere, A1 12 cm, 12 min 2 meter, A2 9 cm, 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan adalah BP, maka untuk B1 sama dengan μ0 I1 per 2 pi A1. Masukkan nilai, hasilnya 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. B2-nya sama dengan μ0 I2 per 2 pi A2. Masukkan nilai, hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Sehingga diperoleh BP sama dengan akar B1 kuadrat tambah B2 kuadrat sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 5 kuadrat tambah 2 kali 10 pangkat min 5 kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah akar 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Dan jawaban yang benar adalah A. Lanjut ke soal yang keempat, arah arus kedua kawat berlawanan. Jadi gambarnya seperti ini. Dua kawat, arah arusnya yang kawat 1 ke atas, kawat 2 ke bawah.
Kemudian titik P berada di antara dua kawat. Sedangkan ilustrasi dalam sumbu XYZ 3 dimensi, titik P pada sumbu koordinat, maka arah induksi magnet oleh kawat 1 adalah masuk bidang gambar ke sumbu Z negatif. Kemudian arah induksi magnet oleh kawat 2 juga masuk bidang gambar atau ke sumbu Z negatif. Sehingga induksi magnet di antara dua kawat BP sama dengan B1 ditambah B2 dengan arah masuk bidang gambar. Latihan soalnya, ini soal sering juga ditanyakan di ujian ataupun di ulangan harian. Dua buah kawat lurus panjang diletakkan sejajar pada jarak 2 cm satu sama lain. Dialiri arus seperti pada gambar. Jika arus yang mengalir pada kedua kawat sama besar 2 ampere, maka induksi magnetik pada titik P adalah. Sebelum mencari besar nilai induksi magnetnya, terlebih dahulu kita tentukan arah induksi magnetnya. Untuk dua kawat yang arahnya berlawanan, titik P yang berada di antara dua kawat, maka sesuai dengan konsep sebelumnya, arah induksi magnetnya adalah masuk bidang gambar. Maka jawaban yang mungkin adalah B dan C. Sedangkan perhitungan nilai induksi magnetnya dengan diketahui A1 sama dengan A2 sama dengan A sama dengan 1 cm, kemudian I1 sama dengan I2 sama dengan I sama dengan 2 ampere. Yang ditanyakan BP, maka BP sama dengan B1 ditambah B2. Yang masukkan persamaan B1 dan B2 yaitu μ0 I1 per 2 pi A1 tambah μ0 I2 per 2 pi A2 sama dengan 2 μ0 I per 2 pi A. Dengan demikian masukkan nilai 2 kali 4 pi 10 min 7 kali 2 dibagi 2pi kali 10 pangkat min 2. Di hasilnya 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Dengan arah masuk bidang gambar, sehingga jawaban yang benar adalah B. Lanjut sub pokok bahasan yang ketiga, induksi magnet pada 3 kawat lurus. Di gambarnya seperti ini. Ada 3 kawat, kawat 1 arah arusnya ke atas, kawat 2 arah arusnya ke bawah, dan kawat 3 arah arusnya ke atas. Setelah itu titik P berada pada kawat 2 dan kawat 3. Dengan demikian, arah induksi magnet oleh kawat 1 menuju titik P atau masuk bidang gambar atau perlawanan arah jarum jam. Kemudian oleh kawat 2 arah arusnya ke bawah, yaitu dari titik P keluar bidang gambar. Kemudian oleh kawat 3, jadi induksi magnetnya keluar bidang gambar, dari titik P keluar bidang gambar. Ilustrasi dalam 3 dimensi dengan titik P pada sumbu koordinat seperti ini. B1 arahnya masuk bidang gambar, B2 arahnya keluar bidang gambar, dan B3 arahnya juga keluar bidang gambar. Sehingga induksi magnet di titik P oleh 3 kawat, BP sama dengan B2 tambah B3 dikurangi B1. Latihan soalnya, diketahui 3 kawat sejajar, dialiri arus sama besar masing-masing 10 ampere dengan arah seperti pada gambar. Besar kuat medan magnet pada titik P yang berada pada pertengahan kawat 2 dan kawat 3 adalah dalam satuan mikrotesla. Jadi I1, I2, I3 ini sama besar 10 ampere. Kemudian titik P dari kawat 1 berarti jaraknya ini 20 cm. Kemudian dari kawat 2 jaraknya 10 cm. Dan dari kawat 3 jaraknya 10 cm juga. Dengan demikian, induksi magnet di titik P, yaitu BP sama dengan B2 ditambah B3 dikurangi B1. Dengan memasukkan persamaannya, BP sama dengan μ0 I per 2pi kali 1 per A2 tambah 1 per A3 min 1 per A1. Jadi I-nya kita keluarkan karena masing-masing kawat arusnya sama. Masukkan nilai
4pi kali 10 pangkat min 7 kali 10 per 2pi kali 10,1 tambah 10,1 min 10,2. 4pi sama 2pi bisa coret, bisa 2, dan 1/0,1 coret jadi 10, 1/0,1 juga 10, 1/0,2 jadi 5. Sehingga 10 tambah 10 20, 20 kurangi 5 15, 15 kali 2 30, 30 kali 10 pangkat min 6, 3 kali 10 pangkat min 5 atau 30 mikrotesla. Jadi jawabannya adalah E. Demikian pembahasan materi dan soal tentang medan magnet. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa lagi dengan Gaan pada video selanjutnya.